kesibukannya, tapi tetap dihubungi ya. Siap, siap dihubungi lagi. Prof. Sam, Prof. Badarus Samsi, dan Prof. Lukman. Nah, ini sudah mulai dilatih kita manggil dia Prof. Ah, Lukman. terima kasih dukungannya. Fotonya lain tuh. Iya, kita Oke, mulai ya. Saudara Mawaddah Warahmah, siap sudah Ibu. siap? Insya Allah Ibu. Ini ngelek. Insya Ini Allah ngelek Ibu. di mana posisi? Posisi di mana? Saya di rumah Ibu. Oh, di rumah. Oke, Siap Ibu. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu tim penguji dan hasil penelitian disertasi atas nama Mawaddah Warahmah dengan NIM 901230007. Tim penguji terdiri dari ketua saya sendiri Profesor Dr. Resnita MPD, sekretaris Bapak Dr. Jaya MPD, promotor Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD, insya Allah sebentar lagi akan bergabung. Co-promotor Bapak Profesor Dr. Badurul Syamsi MA dan penguji utama Bapak Profesor Samsu MPDI PhD dan penguji kedua Bapak Dr. Haji Lukman Hakim MPD. Pengelola ujian, host, serta peserta seminar hasil penelitian disertasi. Mari kita buka seminar proposal disertasi Saudara Mawadah Warahmah dengan judul disertasi Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Inovasi Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Jambi dengan melafazkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Mawadah Warahmah atau disingkat dengan Mawar katanya kan, Siap Ibu. diberikan waktu saudara untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada di hadapan tim penguji waktu maksimal 15 menit. Baik, Ibu. Kalau saudara bisa lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, itu lebih baik. Presentasikan poin-poin utama pada latar belakang masalah ya, apa yang melatar belakangi, tetapi penekanan yang paling saudara presentasikan itu adalah nanti di hasilnya ya, Baik, baik, Ibu. tanpa mengurangi makna untuk bab 2, bab 3 Baik, begitu. baik. Silakan 15 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Ketua Sidang yang terhormat, tentunya Ibu Ketua Profesor Dr. Risnita MPD. Selanjutnya yang saya hormati penguji sidang seminar hasil saya yaitu Bapak Profesor Samsu MPDI PhD. Kemudian penguji dua saya yaitu Bapak Dr. Lukman Hakim MPD. Dan yang sangat saya banggakan promotor saya yaitu Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD, dan juga yang saya banggakan co-promotor Profesor Dr. Badrul Syamsi MA, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Jaya SAG MPD yang telah membantu jalannya sidang seminar hasil saya pada hari ini. Baik, izinkan saya untuk share screen, Bapak, Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Mawaddah Warahmah dengan NIM 901230007. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, hari ini saya akan memaparkan hasil dari disertasi saya yaitu Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Inovasi Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi Islam Swasta Provinsi Jambi. Latar belakang masalah saya yaitu berawal bahwa budaya organisasi merupakan aspek penting dalam kehidupan berorganisasi. Tentunya akan mempengaruhi cara orang dalam berpikir. Kemudian perlu selalu disesuaikan budaya organisasi ini dengan perkembangan lingkungan agar organisasi tetap survive. Tentunya berhubungan dengan tugas pokok pendidikan tinggi, yaitu pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi, kedua pengajaran, ketiga penelitian, keempat pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga perguruan tinggi berupaya menjadi Center of Excellence. Grand Tour saya pada penelitian saya pada disertasi ini yang pertama, tentunya adanya komunikasi yang buruk berupa kurangnya perhatian yang diberikan oleh anggota staf atau karyawan terhadap hubungan antar sesama rekan kerja mereka di dalam organisasi tersebut. Kedua, penyelenggara pendidikan menekankan status quo atau mempertahankan stabilitas dan menolak perubahan, berupa budaya organisasi yang kurang terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru dari pertumbuhan saat mengelola kegiatan perguruan tinggi agama Islam swasta.
Ketiga, ketika pimpinan menggunakan pendekatan manajemen untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mereka cenderung menggunakan tipe budaya caring culture yang mengutamakan hubungan antara manusia daripada kinerja. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian disertasi saya ini, yang pertama, bagaimana budaya organisasi di perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi. Kedua, bagaimana kondisi inovasi di perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi. Ketiga, apa sajakah faktor-faktor budaya organisasi yang menjadi pemicu inovasi perguruan tinggi. Keempat, bagaimana upaya perguruan tinggi swasta Jambi mempertahankan budaya organisasi dalam mewujudkan inovasi perguruan tinggi. Selanjutnya di sini berangkat dari teori bahwa karakteristik budaya organisasi yang pertama, adanya inovasi dan keberanian mengambil risiko, atau yang disebut dengan innovation and risk taking. Kedua, perhatian terhadap detail, atau yang disebut dengan attention to detail. Yang ketiga, berorientasi kepada hasil, yang disebut dengan outcome orientation. Kemudian yang keempat, berorientasi kepada manusia, atau yang disebut dengan people orientation. Selanjutnya, berorientasi tim, atau team orientation. Dan selanjutnya, sikap agresif, atau aggressiveness. Dan terakhir, stabilitas atau stability. Berhubungan dengan indikator inovasi perguruan tinggi, yang mana indikatornya yang pertama adalah inovasi model keuntungan, kemudian inovasi jaringan, dan inovasi struktur. Selanjutnya yang keempat, inovasi proses, dan inovasi kinerja produk, inovasi sistem produk, inovasi layanan, dan adanya inovasi saluran, dan inovasi merek. Kemudian terakhir, inovasi yang melibatkan konsumen. Ini bersumber dari Direktorat Sistem Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik dan Indonesia, Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi edisi 1 2018 halaman 135. Selanjutnya, situasi sosial. Tempat penelitian yang saya ambil ini yaitu pertama pada IAI Muhammad Azim yang beralamat di Jalan Fatah Laside Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Yang kedua di IAI Yasni Muaro Bungo yang beralamatkan Jalan Lintas Kilometer 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga, Universitas Nusantara Batanghari yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Bulan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Selanjutnya subjek penelitian saya itu ketua perguruan tinggi, kemudian tenaga struktural, dan hingga tenaga fungsional. Yang mana pendekatan penelitian saya ini yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian file research atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data saya yaitu ada data primer, data sekunder, kemudian sumber data yang mana keadaan dan orang-orang yang dapat dijadikan informan, kemudian terakhir dokumentasi. Yang mana saya melakukan itu dari teknik analisis data, berawal dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Yang mana teknik pengambilan datanya berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian dan analisis hasil penelitian saya. Yang pertama di IAI Muhammad Hazim. Yang mana budaya organisasi perguruan tinggi pada IAI Muhammad Azim menekankan inovasi, kemudian pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, dan pendekatan berorientasi hasil yang mendorong terciptanya lingkungan yang santai dan kolaboratif yang mendorong tinggalkan cepat dan keterlibatan karyawan. Coffee Morning setiap hari Jumat, kemudian rekrut pegawai dan tenaga pendidikan diutamakan yang muda dan fresh graduated. Dosen diberikan fasilitas sesuai dari kampus, kemudian fleksibel dan mengayomi. Ada metode aksi gerak cepat, dan selanjutnya menghargai stabilitas dalam aspek akademis, keuangan, dan operasional untuk mendukung pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan kampus yang efektif, meskipun penekanan pada pengambilan keputusan yang cepat terkadang dapat menghambat koordinasi dan inovasi jangka panjang. Inovasi pada IAI Muhammad Azim yaitu pertama kebijakan terbuka dan transparan, adanya kreativitas dan eksperimen, kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain, pembukaan pasca sarjana, pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kualitas dosen, lektor ke guru besar, menambah jumlah doktor, kemudian pimpinan perguruan tinggi menyiapkan inovasi pengelolaan terhadap lulusan meliputi aspek kualitas. Faktor-faktor budaya organisasinya yang sebagai pemicu inovasi perguruan tinggi di IAI Muhammad Azim yaitu melibatkan seluruh komponen lembaga, dijalankan dengan santai dan tidak harus dilaksanakan secara formal. Rektor cenderung memihak bawahan dalam menjalankan kepemimpinannya, adanya peran ketua yayasan dalam pengembangan visi pendidikan inovasi, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dosen dengan tetap mengkoordinasi staf dan mahasiswa agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kendala dan upaya dalam mewujudkan inovasi perguruan tinggi di IAI Muhammad Azim, yang mana tentunya efisiensi anggaran, dan kemudian memberdayakan sumber daya yang ada, peningkatan kekuatan jaringan kinerja antar kerja unit,
kelonggaran dan lemah dalam manajemen administrasi, kreativitas dan eksperimen yang kurang disupport dana yang sesuai, kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain, pengakuan dan penghargaannya. Selanjutnya, temuan yang saya temukan di Yayi Yasni Morobungo, yang mana budaya organisasi perguruan tinggi ini lingkungan kerjanya ada akademis, ramah keluarga, dan membangun budaya akademik lebih akrab, kekeluargaan, kemudian menghindari konflik sesama karena memiliki dampak yang sangat besar. Selanjutnya, manajemen profesional humanis dan berbasis aplikasi. Mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. Analisa eksternalnya adalah analisis terhadap lingkungan tempat perguruan tinggi beroperasi. Dan di sini rapat dilaksanakan setiap awal semester dan persiapan kegiatan kampus. Inovasi yang terjadi di IAI Yasni Morobungo yaitu penetapan kebijakan perguruan tingginya, motivasi dosen dan pegawai administrasinya, membangun kampus mandiri global internasional, pembukaan pasca sarjana, meningkatkan kualitas dosen lektor ke guru besar, membangun unit usaha kampus atau entrepreneur dengan melibatkan dosen-dosen sebagai stakeholder, pembentukan ikatan alumni, penguatan digitalisasi memiliki tenaga IT sendiri. Faktor-faktor budaya organisasi sebagai pemicu inovasi perguruan tinggi di IAI Yasni Morobungo, yang mana penghargaan dan pengakuannya memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau tim yang berkontribusi pada inovasi, kesempatan pengembangan karir, memberikan pendidikan lanjut kepada dosen atau staf, kepada profesional dengan pendekatan profesional sesuai kebutuhan kampus, kerjasama dengan industri, pengembangan kerjasama dan industri untuk mengembangkan inovasi, pengembangan teknologi, mengembangkan teknologi untuk mendukung inovasi. Kendala dan upaya dalam mewujudkan inovasi perguruan tinggi di IAI Yasni Morobungo, kebijakan terbuka dan transparan, kreativitas dan eksperimen, kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain, kemudian pengalokasian sumber daya perguruan tinggi yang terbentuk kendala anggaran yang terbatas. Selanjutnya, di Universitas Nusantara Batanghari, budaya organisasi perguruan tinggi di sini, budaya kerjanya dituntut keseriusan dalam menjalani tugas, coffee morning dilaksanakan setiap hari Jumat, pemimpin fleksibel dan mengayomi, metode kerja teamwork, dosen difasilitasi dan disupport pelatihan dan pembinaan dari perguruan tinggi, pelatihan yang diadakan dan ditunjang oleh perguruan tinggi, keleluasaan dalam bekerja dan tidak dibatas-batasi asal sesuai aturan dan on track. Inovasi perguruan tingginya sendiri meningkatkan kesadaran dan kompetensi mahasiswa dalam keberlanjutan perkuliahan, kemudian mengurangi dampak lingkungan negatif dari operasional perguruan tinggi, meningkatkan reputasi perguruan tinggi sebagai institusi yang berkelanjutan, membuka peluang kerjasama dengan industri dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, bertransformasi menjadi universitas, mendirikan organisasi mahasiswa yang menunjang kampus. Faktor budaya organisasi pemicu inovasi perguruan tinggi pada Universitas Nusantara Batanghari, yang mana tentunya kebijakan yang terbuka transparan, kreativitas dan eksperimen, kerjasama dan kolaborasi, pengakuan, sistem yang mendukung untuk kemajuan perguruan tinggi, penguatan mutu lulusan, hobi rapat, dan lobby dan pendekatan, kemudian proses perkuliahan. Kendalanya, perumusan visi misi sesuai tujuan, strategi yang baik dan cocok untuk diterapkan perguruan tinggi, anggota yayasan yang irit dalam bentuk efisiensi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana yayasan, dan jam kuliah yang kurang fleksibel. Baik, demikian untuk rangkuman dari temuan penelitian saya. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Ketua, Ibu Profesor Dr. Risnita MPD. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Mawaddah Warahmah, mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Baik. yang sudah mempresentasikan disertasinya di hadapan tim penguji. Sangat jelas tadi ya, karena pure membaca dari PPT-nya gitu. Jadi dikejar-kejar tuh dengan waktu. Biar padat nih, Bu, biar lengkap. Insya Allah nanti ini pada saat di promosi Baik. tidak lagi membaca Baik. slide ya. Siap, Ibu. Untuk mendalami dan tentu saja memberikan masukan dan arahan serta pengujiannya terhadap disertasi saudara ini sebagai hasil penelitiannya. Maka saudara saya langsung saja hadapkan kepada tim penguji. Yang pertama saudara saya hadapkan kepada penguji utama Bapak Profesor Samsu MPDI PhD. Silakan Prof Sam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang dan seluruh tim penguji dan promotor. Saudari Mawaddah Warahmah. Ini namanya kurang lengkap ini. Seharusnya ada Sakinah Mawaddah Warahmah sekalian. Siap, Pak, siap. Iya, mungkin karena sakinahnya nggak ada, karena hari ini belum tentu sakinah ya. Oh ya Allah.
Nah, oke, Mawadah orang Mas. Harusnya saya manggil Mawadah, Wadah atau Mawar. Mawar. Oh, Mawar ya. Oh ya, sudah diulangi tadi ya Mawar. Ya, oke Mawar. Baik, Ibu. eh saya panggil Ibu Mawar aja lah. Oke. Siapa? Ibu Mawar, sudah siap ujiannya? Insya Allah, Prof. Baik. Ibu Mawar, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Sidang dan kemudian dipresentasikan oleh Ibu Mawar. Judul Ibu ini Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Inovasi Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Jambi. Betul ya? Betul, Prof. Sama yang ditulis dengan yang dikirim ke kami ini ya? Sama. Siap. Baik. Prof. Ya, kenapa saya tanyakan? Karena beberapa yang kita uji itu lain yang dikirim, lain yang dia pegang. Jadi membingungkan, gitu kan. Nah, jadi minta kepastian. Oke. Dalam sebuah judul itu kan harus ada 3 kata di situ. Ada yang disebut dengan objek formal, ada yang disebut dengan objek material, dan ada konteks. Ya. Objek formal itu adalah cara kita memandang sesuatu atau cara kita meninjau sesuatu yang menjadi pemikiran di dalam menemukan sesuatu masalah dalam penelitian kita. Baik. Sedangkan objek material adalah yang ingin kita teliti. Ya, konteksnya itu adalah lokasi penelitian kita. Jadi ada objek formal, ada objek material, dan ada namanya konteks. Oke, dari 3 hal ini saya mau tanya Ibu Mawar. Yang menjadi fokus penelitian di sini sebagai objek material, artinya yang mau dijadikan sasaran penelitian ini, sebenarnya apakah budaya organisasi atau inovasinya? Inovasinya, Prof. Inovasi ya, artinya cara memandang inovasi itu disorot dari sisi budaya organisasi ya. Betul, Prof. Artinya tema X-nya adalah budaya organisasi dan tema Y-nya. keduanya atau Y-nya adalah inovasi perguruan tinggi ya. Idealnya kalau begitu, Ibu harus melihat teori apa yang disebut dengan teori Christensen. Christensen yang menyorot tentang inovasi ya. Baik. Tentang inovasi perguruan tinggi. Baik, Prof. Nah, sedangkan budayanya itu Ibu harus menyorot salah satunya misalnya dari teori Edgar Schein. Baik. Nah, Edgar Schein yang membicarakan bahwa paling tidak budaya organisasi itu ada 3 lapisan sebenarnya. Apa yang disebut dengan misalnya lapisan pertama itu adalah lapisan artefak. Ya, jadi lapisan artefak itu bicara tentang misalnya seragam, dosen, pegawai, slogan kampus, sistem informasi akademik. Baik. Kemudian kalau misalnya yang kedua adalah yang disebut dengan espoused values atau nilai yang dianut. Contohnya komitmen pada mutu pendidikan, integritas akademik, kolaborasi. Baik. Yang ketiganya adalah misalnya disebut dengan asumsi dasar. Contohnya kepercayaan bahwa pendidikan adalah pengabdian atau inovasi adalah kunci keberlangsungan perguruan tinggi misalnya. Baik. Nah, jadi 3 itu. Jadi penelitian ini apakah Ibu menyorot dari sisi teori-teori Schein dan Christensen ini? Ya. Ada nggak membahasnya? Saya dalam teori? ini izin menjawab, Prof. Ya. Saya menggunakan teori Robbins, Prof, yang mana bagaimana karakteristik budaya organisasi itu sendiri yang berhubungan langsung dengan inovasi. Tadi sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa teori Robbins itu memang menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh para anggotanya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Yang mana tadi telah saya sebutkan bahwa yang pertama wajib sekali karakteristik budaya organisasi itu adanya inovasi dan keberanian. Jadi di situ saya ambil dari teori Robbins, Prof. Yang mana yang kedua, bagaimana perhatian terhadap detailnya pada organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana dari organisasi tersebut apakah memperhatikan terhadap orientasi hasil. Yang keempat, orientasi kepada manusia atau anggotanya. Kemudian yang kelima, berorientasi tim dan sikap agresif. Dan terakhir, stabilitas. Saya mengambil dari teori Robbins.
Prof. Teori Robbins. Oke, teori Robbins ya. Baik, Prof. Baik, kalau begitu membangun sebuah budaya organisasi dalam mewujudkan apa yang disebut dengan inovasi perguruan tinggi itu bukan pekerjaan mudah. Benar. Budaya itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi budaya dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya tentang komitmen. Nah, dalam komitmen ini itu harus berangkat dari adanya sebuah pemahaman bahwa pihak bawahan ini merasa ikut terlibat, terakomodir di dalam sebuah kebangunan budaya. Tanpa itu tidak mungkin terjadi. Misalnya pimpinan misalnya atau bawahan misalnya limaza taqulu ma la taf'alun atau limaza taf'alun ma ta'kulun. Gitu loh. Nah, jadi Mawarda ini bagaimana melihat budaya itu bisa mempengaruhi inovasi. Sementara ini inovasi ini kan sebetulnya lebih diarahkan kepada bawahan ini bagaimana bergerak melakukan sebuah perubahan sesuai dengan budaya yang dibangun oleh pimpinan. Menggerakkan bawahan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, apalagi misalnya tadi konsepnya tadi limaza taqulu ma la taf'alun, limaza taf'alun ma ta'kulun. Gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, Mawada, Baik, Prof. ini teori budaya organisasi ini yang diangkat oleh Ibu Mawar ini, Baik. apakah ini budaya Barat, budaya Timur yang identik dengan budaya Islam atau bagaimana? Karena teori-teori yang dibuat di dalam disertasi ini kebanyakan mengutip dari Barat, saya lihat. Iya. Ya, bagaimana Anda melihat ini? Apakah teori Barat atau teori Timur? Artinya teori Islam. Baik, Prof, mohon izin untuk menjawab. Ya. Sesuai dengan sumber memang yang dari saya dapatkan yaitu dari Stephen Robbins. Saya tampaknya melihat ini adalah teori Barat, Prof. Jadi memang kita kan mengacu kepada teori-teori dan ini pun bukunya juga bahasa Inggris ya, Prof ya. Jadi memang saya melihat untuk teori Robbins ini memang teori Robbins. Tapi memang dari beberapa hal kriteria yang saya telah paparkan di sini, Prof, itu sangat mengacu kepada bagaimana manajemen kita yang di Indonesia. Jadi saya rasa ini sangat global, Prof. Tidak melihat bagaimana apakah ini teori Barat ataupun dari sudut keislamannya akan berpengaruh signifikan begitu, Prof. Karena memang ini secara jelas disampaikan oleh Robin bahwa bagaimana teori Barat ini bisa mensupport, Prof, untuk inovasi dalam budaya organisasi tersebut, Prof. Kalau menurut saya seperti itu, Prof. Ya, saya kepingin sebagai Muslim scholar, kepinginnya saya itu bahwa teori-teori, konsep-konsep budaya organisasi jangan menjadikan Islam sebagai subordinate daripada teori-teori Barat. Artinya di sini harus dimunculkan teori Islamnya, bagaimana menyorot budaya organisasi itu. Karena teori Barat dengan Islam itu jauh berbeda. Ada budaya keteladanan, ya kan? Ada budaya amanah, ada budaya bahwa kita harus bekerja dengan baik tanpa dikontrol oleh pimpinan pun kita bekerja dengan baik itu karena ada budaya amanah. Konsepnya adalah konsep ilahiyah bahwa kita bekerja ini dilihat oleh Tuhan, investasinya dalam bentuk pahala misalnya. Masuk dalam bagaimana nanti budaya itu membangun inovasi di perguruan tinggi. Jadi nanti perlu dimasukkan di situ teori-teori atau konsep Islam. Jangan mensubordinasi daripada teori-teori Islam. Nah, padahal ini konsepnya transendental dari Tuhan teori-teori itu. Nah, yang terwujud dalam bentuk Al-Quran ataupun hadis. Jadi nanti dimasukkan ya. Siap, Prof. Ya. Berikutnya Ibu Mawar. Baik, Prof. Mungkin bisa nggak diceritakan kepada kami nih? Tadi kan lokasinya ada 3 ya. Ada IAI,
apa namanya? IAI Muhammad Azim, Muhammad Azim atau Aima ya. Yaima, IAI. IAI Nusantara Batanghari dan Yasni Morabungo. Benar. Bisa tidak digambarkan kepada kita atau dijelaskan eh, perbedaan karakteristik daripada inovasi yang dimiliki 3 perguruan tinggi? Meskipun penelitian ini bukan perbandingan ya, tapi saya kepingin melihat di mana kekuatan masing-masing 3 perguruan tinggi swasta ini dalam konteks dia membangun inovasi Ya. akibat adanya budaya organisasi yang dibangun di perguruan tinggi tersebut. Baik, Bisa tidak membedakan apa inovasinya? baik. Izin menjawab, Ya, Prof. ya, Eh, Setelah saya turun ke lapangan, terutama beberapa kampus ini yang saya pilih, Prof. ya. Memang bukan perbandingan, cuman saya di sini bisa merasakan atmosfer perbedaan budaya organisasinya, Prof. Kalau yang dari awal pertama, saya hadir ke IAI Muhammad Azim, saya berkomunikasi, saya melakukan penelitian riset di sana, penelitian lapangan. Saya melihat di situ budaya organisasinya memang benar-benar terkesan seperti santai begitu, Prof. Memang dari rektor juga tidak begitu banyak menuntut dan sebagainya. Itu di situ saya Ibu, dapat budaya organisasinya. Ibu Mawar, Baik, ya, Prof. saya kira bukan inovasi itu. Oh, Maksud saya budaya yang organisasi. namanya inovasi itu Oke, sebuah ya, baik. sebuah temuan, Mm-mm. sebuah perubahan ataupun rekayasa yang dibuat terhadap perguruan tinggi itu bagaimana berubah dari sebelumnya. Baik, Nah, izin saya jadi menjelaskan dari budaya organisasinya tadi, Prof. Nanti saya kaitkan langsung ke inovasinya, Prof. Baik, Prof. oke, lanjut. Selanjutnya, ketika budaya organisasi yang saya lihat di kampus IAI Muhammad Azim ini, dari awal saya melihat bahwa progresnya sangat luar biasa. Yang mana inovasi yang sangat terlihat itu, Prof, IAI Muhammad Azim ini berawal dari kampus kebidanan kesehatan, Prof. Cuman karena beliau melihat peluang bahwa kampus untuk Institut Agama Islam adalah banyak diminati dan juga menjadikan suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga rektornya memang berinisiatif dan berserta ketua yayasan berinisiatif untuk merubahnya menjadi IAI Muhammad Azim. Dan inovasi yang sangat saya lihat di sini adalah percepatan transformasi mulai dari kampus kebidanan, kemudian beralih ke Stay Ahsanta, berawal Ahsanta, kemudian selanjutnya bertransformasi menjadi IAI Muhammad Azim. Nah, itu untuk di kampus IAI Muhammad Azim. Nah, kemudian kalau yang IAI Yasni, mereka berinovasinya memang berawal dari seperti apa budaya organisasi yang mereka jalankan itu berkekeluargaan seperti itu, Prof. Dan juga terjadi inovasi yang sangat signifikan terhadap IAI Yasni, yang mana memang kampus IAI Yasni memang bisa menjalankan perguruan tingginya bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga sudah banyak bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang saya lihat di IAI Yasni ini. Dan terakhir di Universitas Nusantara Batanghari ini, saya benar-benar menyaksikan prosesnya. Yang mana ketika saya awal datang, pertama penelitian awal masih dalam masih dalam status IAI, Prof. Sehingga di situ saya melihat seperti apa manajemennya, seperti apa budaya organisasi yang diterapkan di sana. Dan saya lihat di sini terjadi perbedaannya bahwa di IAI Nusantara Batanghari ini, mereka teamworknya sangat luar biasa. Saya melihat bagaimana proses mereka untuk bertransformasi menjadi Universitas Nusantara Batanghari ini, Prof. Nah, di sini untuk beberapa inovasi yang sangat saya lihat dalam ketika saya melakukan penelitian lapangannya, Prof. Jadi kalau saya simpulkan komentar daripada Ibu Mawar ini, apa namanya, IAI Muhammad Azim itu dari aspek kelembagaannya ya melakukan inovasi ya. Terima kasih, baik. Artinya dari kesehatan Dari Santa, menjadi ya awalnya kesehatan berubah menjadi ya, Stay Ahsanta. ya Asanta kemudian berubah menjadi Muhammad Azim. Benar. Itu artinya dari sisi kelembagaan. Yang kedua Yasni Morabungo dari sisi kerjasamanya dengan pihak luar. Betul. Sementara yang ketiga IAI Batanghari ini atau Nusantara ini adalah apa namanya perubahan apa namanya nomenklatur perguruan tingginya ya. Jadi menjadi sekolah tinggi menjadi IAI hari ini. Jadi seperti itu. Unisba, Universitas Nusantara Batanghari, Pak. Ya, Universitas Nusantara Batanghari. Islam. Ya. Kalau dikaitkan dengan teori Dublin
Mm-mm. Di situ ada apa namanya 10 step Ya, benar. inovasi itu. Kira-kira pada aspek mana ketiga hal ini terjadi? Ya, Ya, mohon izin menjawab, Prof. Kalau untuk di inovasi, tentunya kalau di IAI Muhammad Azim, saya masukkan ini di inovasi proses, Prof. Dan juga saya lampirkan pada disertasi saya bahwa sebelumnya IAI Muhammad Azim ini dengan nama Akbid Jakarta Mitra Sejahtera dan dari proses inovasi proses yang dilaksanakan oleh IAI Muhammad Azim ini bertransformasinya walaupun mereka punya resiko kehilangan mahasiswa kesehatannya karena ini dalam bentuk kebidanan, tapi mereka nggak masalah karena memang mereka mengalami inovasi proses yang sangat luar biasa sekali. Sehingga ketika saya mewawancari rektornya, beliau menyampaikan seperti ini bahwa saya pun juga ikut bertransformasi. Ketika saya hanya dokter biasa atau dokter spesialis obgyn, dan karena saya berniat untuk bertransformasi menuju IAI Muhammad Azim, sehingga dia termasuklah menjadi doktor pendidikan ketika berubah dari kampus kebidanan menjadi kampus Institut Agama Islam ini, Prof. Sehingga saya masuk ke dalam komponen nomor 4, yang mana inovasi prosesnya, yang saya perhatikan lembaga kelembagaannya, Prof. ya. Baik, pertanyaan saya yang cukup ringan lagi Cukup baik. tentang teknik pengumpulan data. Baik, Prof. Ini metodologi tadi konten ya, sekarang Baik. metodologi. Eh, Kalau saya tidak salah tentang teknik pengumpulan data, penelitian Ibu Mawar ini penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method atau yang lain? Kualitatif, Prof. Kualitatif. Oke. Dalam teknik pengumpulan data, saya menemukan itu ada namanya apa namanya angket kalau tidak salah ya. Iya, Prof. Ini Ya, kuesioner kuesioner, wawancara. Kuesioner wawancaranya, Prof. kuesioner, Baik, Prof. kuesioner atau angket. Mhm. Iya, ini penelitian kualitatif. Untuk apa itu? Ini hanya kalau bagi saya sebagai gambaran, Prof, untuk seperti apa wawancara yang saya laksanakan, tapi nanti bisa berkembang selanjutnya, Prof. Memang saya di sini melampirkan adanya eh, seperti apa garis besar dari wawancara saya terhadap terhadap responden yang saya telah tentukan tadi, Prof. Ya. Setahu saya yang namanya angket itu digunakan dalam kualitatif, Iya, ini kalau apa kuantitatif. baik, Kalau Prof. kualitatifnya itu wawancara atau interview. Ya, Kenapa ini muncul? interview ya. Baik, Prof. Ya, jadi Eh, saran saya angketnya baik. itu dibuang aja. Oh, Kecuali memang ada data yang bersifat angka-angka harus dicari, oke silakan. Nah, baik, tapi siap. kalau tidak cukup interview saja, Baik, Prof. oke ya. Saya tidak perlu. Eh, Baik. itu mungkin kemudian terakhir ya, Mm-mm. terakhir. Eh, saya menyarankan kepada Ibu Mawar supaya kajian tentang inovasi apa namanya masing-masing ketiga perguruan tinggi ini supaya dipetakan, Baik. mungkin bisa dalam bentuk tabel atau naratif, silakan. Yang Mm-mm. penting kalau bisa jangan hanya terbatas pada apa yang ketiga hal yang Ibu sebutkan tadi, tentang kelembagaan tadi, tentang kerjasama, tentang perubahan status. Baik. Saya kepingin ini menyeluruh. Mm. Artinya apapun bentuk inovasi yang dilakukan bisa tergambarkan. Sehingga Baik. orang bisa melihat 3 model apa namanya inovasi yang terbangun di 3 perguruan tinggi ini. Baik. Sehingga apa namanya karakteristiknya nampak berbeda di situ apa yang dilakukan. Mm. Kalau ketiga hal tadi itu tidak merepresentasikan sebuah wajah inovasi yang dibangun oleh perguruan tingginya melalui pimpinannya. Jadi saya minta itu supaya lebih digali, lebih mendalam, Yep. dibuat tabulasinya supaya kita mudah membacanya. Bahwa Baik. inovasi yang dibangun di sana terkait dengan apakah misalnya aspek akademik, apa misalnya pemanfaatan teknologi digital, apa perubahan status, perubahan bentuk, atau mungkin MOU dan segala macamnya. Sehingga nanti ini bisa memberikan kontribusi yang apa namanya cukup terhadap tatanan sebuah perubahan perguruan tinggi. Baik. Terutama di perguruan tinggi swasta. Karena kalau kita melihat kajian-kajian literatur, kita tidak menemukan atau hampir tidak menemukan literatur yang membahas tentang inovasi pada perguruan tinggi swasta, khususnya di Jambi. Kalau tingkat nasional paling tidak ada 3 perguruan tinggi itu, salah satunya adalah di Surabaya. Nah, itu jadi ini penelitian Ibu ini memang signifikan untuk dilakukan karena ini
terutama pada level perguruan tinggi swasta itu jarang dilakukan ini. Bahkan hampir tidak ada saya temukan. Oke, saya sudah melacaknya hampir tidak ada. Oke, mungkin itu saja Ibu Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Mawar sampai pada tahap seminar hasil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sam sebagai penguji utama sudah memberikan masukan arahan bimbingannya dan juga pengujiannya ya. Saya tidak pertanya karena ini direkam atau direcord dengan baik. Tapi ada pertanyaan yang menarik tadi di akhir Prof. Sam menyampaikan satu tentang budaya organisasi. Terus ada yang menarik lagi tadi itu bicara angket. Angket itu digunakan jika penelitian kita survei. Kalau penelitian kita survei, ia membutuhkan angket. Tapi kan ini kualitatif. Kita ada bersama-sama dengan informannya. Kita ini aja jadi instrumen gitu kan. Jadi tak perlu. Jadi kalaupun ada, kita gunakan itu adalah pedoman wawancara, ya kan? Pedoman observasi itu checklist. Tapi angket tidak. Angket itu digunakan untuk penelitian survei. Baik. Baik, Ibu. Ya. Siap. Oke. Baik. Juga pemahaman tentang budaya organisasi tadi ya, jangan tumpang tindih. Yang mana sih sebenarnya budaya organisasi dari suatu perguruan tinggi swasta itu? Jadi kalau kita mau melihat kategorinya itu harus lebih jelas, Baik. ya. Siap. Budaya organisasi itu ada budaya akademiknya, ada budaya. Nah, yang ini yang mana? Ini kan akan berbeda Baik. dengan yang konsep budaya organisasi. Jadi kalau ada tamu terus disapa, apakah itu sudah masuk dalam lingkup budaya organisasi? Nah, itu pemahamannya juga harus jelas ya untuk Promovendus Mawar. Baik, terima kasih Prof. Sam yang sudah memberikan pengujiannya. Berikut, saudara saya hadapkan kepada penguji kedua, Bapak Dr. Haji Lukman Hakim, MPDI. Silakan Pak Lukman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Profesor Dr. Resnita MPD selaku Ketua Sidang, Sekretaris Sidang Bapak Dr. Jaya SAG MPD, kemudian ko-promotor yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD, Pak Rektor. Kemudian ko-promotor Bapak Profesor Dr. Badarus Samsi MAG dan penguji utama yaitu penguji internal Bapak Profesor Dr. Samsu, Bapak Profesor Samsu MPD PSD ya. Maaf Pak Prof. Dan Saudara Mawadah, sukses. Amin, insyaallah. Bu Mawadah Warahmah. Baik. SH itu sarjana hukum apa ya? Siti SH itu apa ya? Mawadah warahmah, Pak. Oh, Mawadah Warahmah ya. MPD saya, Pak. SH Mawadah, ada kan? Oh, seminar hasil, Pak. Ya, seminar hasil itu. Baik. Mawadah sukses ya. Insyaallah. Berapa bulan kemarin Nana turun ke lapangan? Sesuai dengan izin penelitian saya, memang dalam 6 bulan itu saya berulang, Pak Lukman, Berulang ya, berulang ya. untuk datang. Iya, sebetulnya kalau sudah 4 bulan itu sudah selesai, udah bisa diajukan. Ya 7 bulan ya. 6 kalau dalam izin 6 penelitian, bulan ya. 6 bulan baru boleh mengajukan ujian. Ya, baik. Sukses ya. Insyaallah, Pak. Ya. Memang ke ilmiahnya penelitian itu ya harus ada kesesuaian ya dan konsistensi ya kesesuaian. Ternyata luar biasa nih Siti Mawadah Warahmah nih penelitiannya ya kan
mulai dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir ya. Seperti ya sudah didramakan sebelumnya ya. Ya, drama sebelumnya sudah sukses ya kan. Ya, sampai dengan mulai dari katakanlah mungkin dari grand teorinya ya. Hanya saja mungkin nanti masukan dari yang luar biasa dari Pak Samsu ya. Karena ini ada Islamnya, mungkin teori keislamannya ya kan. Siap. Nah, dari grand teori, kemudian grand tournya ya, Mm. grand tournya, kemudian grand questionnya ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan di rumusan masalah itu udah menyesuaikan lah. Kemudian fokus permasalahannya ya. Baik. Hanya saja juga yang dipertanyakan yang tadi disinggung juga oleh Ibu Ketua, pemahaman terhadap budaya organisasi itu ya. Baik. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan budaya organisasi perguruan tinggi? Yang kita tahu budaya organisasi itu ya dilihat dari integritasnya, gitu kan, profesionalitasnya, inovasi, gitu kan, kemudian apa akuntabilitasnya, keteladanannya, itu tuh kan bagian dari budaya organisasi dalam suatu lembaga ya. Nah, mungkin Nana bisa juga nanti dilihat seperti apa integritasnya kan. Baik. Nah, ini boleh juga nih inovasinya kan. Inovasi ini bagian dari budaya juga itu. Baik. Inovasi ini bagian dari budaya organisasi ya. Boleh juga nanti apa saja yang menjadi komponen penting budaya organisasi. Nah, dilihat dari budaya organisasi perguruan tinggi gitu kan. Itu tampak terlihat. Nah, di antaranya itu tadi ya, integritas, profesionalitas, nah inovasi, akuntabilitas, teladanan. Ya. Nah, di samping budaya organisasi ini ada budaya kerja namanya kan. Nah, budaya kerja itu mungkin di situ ada kebersamaan, Baik. kegotong-royongan gitu kan, keterbukaan, kejujuran, gitu ya. Nak? Baik, benar. Termasuk juga keteladanan. Nah, di setiap lembaga ini ada layanannya seperti apa terhadap apa namanya budaya yang kita maksudkan itu kan. Nah, sehingga yang menjadi variabel di sini adalah inovasi perguruan tinggi ya kan. Benar. Nah, ya nah. Benar. Jadi, nah supaya terlihat fokusnya, jangan lari dari apa dari tema, kalau tidak salah dua tema ini ya, Benar. dari organisasi dan inovasi perguruan tinggi ya. Baik. Ini cukup menarik juga dari temuan-temuan ini kan, Baik. teman-teman nih. Salah satu dari lembaga yang tempat penelitiannya itu IAI Muhammad Azim. Azim ya. Benar, Pak Dokter. Nah, di sini ada kaitan dengan efisiensi anggaran. Hmm. Coba ceritakan apa yang dimaksud dengan efisiensi anggaran itu apa? Sekarang itu banyak salah tafsir ya, Betul. efisiensi anggaran itu. Coba kalau Bu mau mudah bagaimana tuh efisiensi anggaran? Baik, terima kasih Pak Nah, Dr. Lukman Hakim. Izin menjawab. ya. Memang dari beberapa kampus yang telah saya kunjungi, di mana saya melakukan penelitian riset pada kampus-kampus tersebut, selalu ada tersebut kata-kata efisiensi anggaran tadi, Pak. Ya, silakan ya. Kalau dalam kampus, karena berdasarkan ini merupakan kampus swasta, Pak Dr. Lukman Hakim, sebenarnya ini tergantung seperti apa manajemen dari kampus tersebut, Pak Dokter. Bukan mengikuti efisiensi dari pemerintahnya saja, tapi memang karena di sini yang saya fokuskan adalah perguruan tinggi Islam swasta, jadi itu memang tergantung terhadap manajerial atau seperti apa dari sistematika yang terjadi pada kampus tersebut. Apabila contoh yang ingin saya contohkan dari IAI Muhammad Azim, pertama mohon izin Pak Dr. Lukman. Terjadi efisiensi anggaran yang memang di situ saya langsung berkomunikasi kepada rektor, wakil rektor 1, 2, dan 3. Terjadi efisiensi ini memang karena saat saya mulai meneliti di sana, itu memang baru benar-benar berubah menjadi IAI Muhammad Azim ketika itu Pak Lukman. Dan juga
seperti yang kita tahu bahwa Ketua Yayasan Yai Muhammad Azim itu juga saat itu sedang mencalonkan sebagai Wali Kota Jambi. Nah, di sini kan karena ini milik pribadi dan ini swasta, jadi di situ saya langsung dapat, oh baik ini adalah salah satu note saya, catatan saya bahwa budaya organisasi pada kampus yang ini atau IAI Muhammad Azim ini terjadi efisiensi anggaran karena hal ini gitu. Pertama yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kalau dalam IAI Yasni Morobungo, mereka melakukan efisiensi itu memang bahwa tadi sudah saya sebutkan juga kepada Prof. Samsu bahwa mereka banyak melakukan kerjasama-kerjasama seperti itu karena memang mereka berniat untuk mengembangkan berbagai hal yang ada di kampus tersebut, yang mana saya mendapatkan info bahwa dari IAIAS ini sendiri mereka melakukan pelatihan atau memberikan workshop kepada pegawai mereka masing-masing itu memang melalui dana dari kampus itu sendiri, dana dari yayasan itu sendiri. Karena kan kalau kita ketahui kalau kampus swasta ini berasal dari yayasan gitu, begitu Pak Dokter. Terakhir untuk Ya. Universitas Nusantara Batanghari ini terjadi efisiensi yang sangat luar biasa sekali karena memang saat itu dalam proses transformasi dari IAI Nusantara Batanghari menjadi Universitas Nusantara Batanghari ini memang dari rektornya sendiri mengatakan itu tidak murah Ibu Mawadah. Nah, di sini saya dapat jawaban bahwa efisiensi anggarannya itu karena dari yayasan hingga beberapa yang saya temui saat itu menyatakan bahwa efisiensi anggarannya sangat berpengaruh signifikan terhadap transformasi yang dilakukan oleh setiap kampus tersebut. Seperti itu, Pak Dokter. Ya, bagus ya. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Baik, Ya, Barakallah. ini ilmiahnya sudah ilmiah ya. Ya, tinggal nanti melanjutkan ke ujian tertutup ya untuk persiapan ujian tertutup lagi ya. Amin, insya Allah, Pak Nah, Dokter. jangan Terima kasih. jangan lama, jangan berlama-lama ya. Siap, Kalau siap, bisa Pak. segera perbaikan ya. Nah, nanti ya, dan segera juga nanti ada daftar ujian Amin. tertutupnya. Amin. Kalau bisa Desember ini udah menjadi peserta wisuda ya. Amin, ya Allah. Terima kasih Kejarnya. banyak, Pak Nah, Dokter. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hajul Lukman Hakim sebagai pembimbing kedua yang sudah memberikan masukan catatan ya dan juga bimbingannya untuk saudara Mawadah Warahmah. Iya, Pak Jaya, Siap. apa Pak Rektor? Lapor Bu Ketua tadi sudah dihubungi, beliau sedang ada rapat penting dan akan ngambil sikap nanti terakhir Bu Ketua. Hmm. Sedang ada rapat penting Baik, bersama WR2. Siap. baik, oke. Baik, selanjutnya saudara saya hadapkan kepada tim promotor sekaligus penguji saudara, Bapak Profesor Dr. Badarus Samsi, MAG. Silakan Prof. Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, kemudian penguji utama dan penguji kedua, kemudian Bapak Sekretaris dan yang sedang diuji ya, Siti Mawaddah Warohmah, Sakinah Mawaddah Warohmah atau dipanggil siapa Mawat ya. Baik, Mawadah, tentu saja selamat sudah masuk pada tahapan seminar hasil ya. Ini namanya juga seminar hasil, jadi berupa belum ada temuannya sih, masih data-data penyampaian data dan sudah berusaha untuk komitmen pada teori dan indikator. Tadi pakai siapa teorinya Robin ya? Robin, benar, Prof. Itu Robin sendiri apa dengan Timothy ya? Robin dengan Timothy, Robin dan Timothy. dan Timothy ya. Ya. Saya lihat Anda sudah mencoba untuk komitmen dengan indikator-indikator itu tidak keluar dari indikator itu. Tetapi saya baca memang belum ada temuan atau analisisnya ya. Itu wajar, itu baru mengungkapkan data yang disesuaikan dengan indikator. Oke, pertama dari saya nanti cek kembali teknis penulisan ya. Ada ya secara teknis lah, itu ada beberapa tadi yang saya juga baca, khususnya di bagian ya kutipan ya.
Baik, Coba nanti dicek lagi. baik. Eh, Kemudian saya sepakat tadi nanti ditambahkan teori dari dunia Islam ya, dari pakar-pakar pendidikan Islam tadi diusulkan oleh Prof. Samsu ya. Dan juga tadi sempat ada muncul angket, mungkin itu tipu aja ya. Nanti dibuang aja atau sebenarnya bukan angket tapi kalau di kualitatif ini daftar wawancara atau apa namanya materi wawancara ya, Baik. yang untuk bahan mewawancarai informan. Mm-mm. Baik. Begini dari saya, Baik, Prof. nanti ini untuk bekal di seminar apa promo apa tertutup ya. Ini kan mulai halaman 75 sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 204 ya. Ya. Dan saya suka itu di halaman 205 Anda mencoba memudahkan tim penguji Mm-mm. melihat peta apa data Anda. Itu saya suka sekali. Memang harus seperti itu. Itu memudahkan penguji untuk melihat peta atau isi disertasi Anda. Baik. Pertanyaannya sekarang begini. Mm. Apakah indikator teori Robin itu sepenuhnya ada di tiga perguruan tinggi ini? Silakan, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Dari teori yang telah saya paparkan juga dan sebagai acuan saya dalam penelitian disertasi ini, di sini untuk budaya organisasi itu sendiri, teori Robin itu ada 7, Prof, yang tadi sudah saya paparkan di PowerPoint saya. Di sini memang saya menemukan satu hal yang menarik sekali. Memang dari awal sudah menjadi perhatian untuk saya, yang mana budaya organisasi ini erat kaitan hubungannya terhadap kedekatan akan sesuatu, atau di sini saya sebut dengan caring culture, Prof. Badrul Samsi. Di sini sebenarnya ingin saya munculkan bahwa karakteristik berorganisasi itu ada bisa ditambah satu lagi yang tidak disebutkan oleh Robbins itu tadi, adanya caring culture, atau yang biasa kita sebutkan itu perhatian terhadap sesuatu yang memang sudah biasa membudaya gitu, karena kedekatan atau karena ada kepedulian yang tadi telah saya lampirkan juga di disertasi saya ini, bahwa sedikit saya sudah mencoba adanya novelty itu, begitu Prof. Badarul Samsi, adanya caring culture Ya, yang ya, memang itu nanti barangkali novelty itu bisa saja ya. mm-mm. Maksud saya kalau indikator Robin itu misalnya indikator budaya aja Robin itu ada 7 ya. Iya, benar. Kalau inovasi itu ada sampai 10 ya. Iya, sampai 10. Maksud saya adalah Hmm? irama indikator itu di lapangan atau tipikal atau apa istilahnya ya. Hmm? Ya kecenderungan gitu, Ya. kecenderungan seluruh indikator itu di lapangan. Hmm? Apa memang ada semua atau ada yang tidak? Misalnya nih di Hmm. Yasni Muaro Bungo itu hanya cuman 5 Hmm. misalnya kalau kita menggunakan Robin. Sementara di Nusantara di samping yang disampaikan Robin ini 7, ada lagi misalnya ada 3 lagi misalnya dengan kesimpulan Anda. Baik, baik. Atau memang ada semua. Jadi maksud saya adalah kalau memang ada yang tidak ada dari indikator Robin itu, Hmm? jangan sungkan-sungkan untuk menyatakan itu tidak ada. Oh. Misalnya ini permisalannya aja. Hmm. Di Nusantara Batanghari itu tidak ditemukan sikap agresif atau aggressiveness misalnya. Itu tidak apa-apa, sampaikan. Itu permisalan aja ya. Siap, siap. Jadi kesannya kita ini memang meneliti di lapangan secara apa empirik Hmm. aktual betul gitu ya. Sehingga nanti itu bisa dijadikan bahan diskusi ulang dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan teori yang sama dalam hal ini teorinya Robin seperti itu ya. Hmm. Baik, Nah, Prof. kalau maksud saya jangan tidak usah kita nih merasa dipaksa untuk memunculkan semua itu. Memang dari daftar isinya atau di subnya memang ada semuanya, tetapi nanti di dalamnya sampaikan Hmm. untuk aggressiveness misalnya di kampus tertentu itu tidak ditemukan aggressiveness itu, atau misalnya ada stability itu di kampus tertentu tidak ditemukan misalnya seperti itu. Itu sampaikan juga ya. Baik, siap. Nah, itu satu hal. Terakhir dari saya, Baik. eh, setelah menemukan itu nanti, maka
apa yang bisa kita sampaikan gitu dengan ketidakhadiran beberapa indikator teori Robin itu. Kok Hmm, artian begini, beberapa indikator teori Robin itu tidak ditemukan di kampus ini, tetapi kampus ini tetap maju, tetap berinovasi. baik, baik. Nah, itu nanti saya harapkan itu muncul pada saat ujian promosi. Jadi itu nanti bahan novelty-nya ya. Baik, ya. Oke, terakhir hindari penggunaan kata-kata tadi di awal tuh ada kata-kata tanda kutip, tanda kata buruk ya waktu Oh, baik. mau ada presentasi ya. Benar, Itu Prof. hindari ya. Ya gantilah kata-kata buruk tuh mungkin dengan kurang efektif Baik, atau kurang koordinatif atau apa gitu ya. siap, Prof. Itu hindari kata-kata seperti itu. Baik, siap, Prof. Oke ya. Nanti Baik, sampai jumpa di bimbingan dan tentu saja eh, silakan banyak berdiskusi baik, siap, baik Prof. dengan Bu Direktur maupun penguji utama dan kedua tadi untuk menambah wawasan dan menambah kekayaan disertasi ini ya. Baik, siap, Prof. Baik, terima kasih Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Badar sebagai ko-promotor yang sudah memberikan masukan dan arahannya. Ditunggu nanti di bimbingan selanjutnya. Itu kata Prof. Badar. Ya, Siap, Ibu, insya Allah. baik. Pak Sekjen, Pak Sekretaris, bagaimana? Pak Rektor, Pak Jaya, nge-lag ya. Mulai kayaknya. Mungkin beliau sedang call, Ibu. Mungkin menghubungi. Pak Jaya. Ya ini semua, Pak Lukman juga nge-lag. Prof. Badar enggak kan? Enggak, Prof. Samsu hadir, tetap hadir. Saya hadir, Bu. Siap, siap, siap. Ya. Kak Jaya, Hadir, Prof. Hadir, Prof. terpental Hadir. ya? Hadir. Ya, oke. Hadir. Pak Jaya, Kak Jayanya terpental ini. Kita tunggu Terpental keluar. sebentar. Lagi ngisi Timur Tengah nih, Prof. Oh ya, Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. selamat Pak Dokter, tinggal ujian hukum. Alhamdulillah, doa, doa. Yo, bidoa ek. Oh, doa. Ini senior lah, berkat-berkat senior semua nih. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Pak Badur Samsi, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Lukman fotonya sudah tersenyum sekarang tuh. Iya. Auranya sudah terbangun, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Apalagi Ibu Mawar nih, nggak ada nih rasa ujiannya gugup gitu kan? Itu, Pak. Yakin dia, iya. Insya Allah. Iya. Karena Pak. karena pengujinya tuh Pak Lukman kan? Betul, betul. Setuju, Pak. Kerjanya. Lapor Bu Ketua, tadi terkeluarkan saya. Iya, iya. Kemudian Gimana Pak tadi Jaya? info dari ajudan, Pak Rektor sudah diberitahu, tapi belum juga bergabung tuh Bu Ketua. Ya, kita mau dengar saja apanya. Apakah beliau ikut memberikan masukan dan arahannya, bimbingan, atau eh, kita selesaikan gitu. Iya. Mbak itu aja Saya Pak Jaya. ulangi sekali lagi, siap Ya, ulangi sekali lagi. kalau kita putuskan sendiri karena beliau tadi kan sudah bilang mau Betul, di akhir ya. Silakan dulu. Komunikasi dulu Pak Jaya. siap, siap. Sekarang malah memanggil Prof. Tidak berdering lagi nih, kayaknya penting apa ya? Ya, ada pertemuan penting ya beliau. Dan persiapan mau penutupan juga nanti nih. Penutupan Oh, PBAK. bisa jadi. Tadi berdering, sekarang memanggil. Sebentar lagi mana penutupan PBAK nih, bentar lagi. Oh, itu mungkin ya. Ya, Ricky. Ya. Titik ini kan
ada kisi-kisinya. Ya, Kisi-kisinya ini kan tidak ada sejalan dengan jurnalnya kan. ya, Kalau yang ada dimasukin, kalau yang tidak ada dicari be. ya, cari ya, cari ya. Ya, Jurnal ya di luar jurnal. Ya, tidak apa-apa. yang Yang Pak Wo kaget cepat paham gitu ya. Yang Pak Wo kaget cepat paham mana ya, memahami ya. Ya. Halo, Assalamualaikum, Bi. Bi, Ya, posisi ada sudah saatnya Pak Rektor mau menyampaikan atau cukup ada Tapi pesan? yang di jurnal itu diambil lah yang Kalau ada dia pesan, juga apa apa gitu? ya ya Lalu, oh iya betul betul gitu kisi itu. iya iya betul betul halo, iya 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 waduh. izin Bu Ketua, Dwi sebagai ajudan sudah menghubungi Pak Rektor juga belum diangkat-angkat, Bu Ketua. Tidak, tanya dulu posisi Pak Rektor di mana. Sedang bersama Pak WR2 dan tidak pakai supir, sedang pergi Ih, berdua. pergi. Iya, Oh, sebentar kalau gitu coba. Karena iya. chat saya dibaca. Berdua dengan Pak WR2 tanpa supir. Sebentar ya saya telepon. Siap, siap. Ini sepertinya doa Ibu Mawar ini. Selawat ya Pak, banyak berselawat Pak. Tapi alhamdulillah kan gitu kan Pak Prof, Iya, Pak iya. Prof. Iya, iya, iya. Insya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu tim penguji barusan terhubung sama Pak Rektor. Beliau sedang persiapan untuk penutupan PBAK. Jadi untuk pengujiannya hari ini, beliau akan memberikan catatan langsung kepada Saudara Mawaddah Warahmah. Ya, nanti beliau akan biasanya tetap beliau akan berikan catatan itu. Baik. Itu Bapak Ibu tim penguji selesai sudah sesi pengujian kita kepada Saudara Mawaddah Warahmah pada seminar hasil penelitian ini. Untuk lebih lengkapnya selama proses sidang ini mari kita dengarkan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh tim penguji yang terrangkum oleh Sekretaris Sidang. Silakan Pak Sekretaris, Pak Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para penguji yang saya hormati, ada beberapa catatan dari penguji. Pertama yang tersampaikan oleh Prof. Samsu MPD PhD, yaitu konfirmasi terhadap judul yang ada. Catatannya kembangkan teori budaya inovasi dan teori budaya organisasi, tentunya dari teori-teori keislamannya. Kemudian catatan kedua yang penting adalah dari perbedaan budaya organisasi dan budaya inovasi dari ketiga perguruan tinggi yang ada, mohon dipetakan terkait budaya inovasinya. Kemudian catatan penting dari Dr. ada catatan satu lagi yang terpenting untuk teori keislaman, itu catatan Prof. Samsu itu harus dimunculkan. Kemudian catatan dari Pak Dr. Lukman Hakim sebagai penguji 2, kata yang sama, teori keislaman perlu dikembangkan
Dan dari teori budaya organisasi dan budaya inovasi di perguruan tinggi, untuk efisiensi anggaran itu perlu di perguruan tinggi swasta perlu juga dipertegas gitu. Kemudian catatan terkait dari Prof. Dr. Badarus Samsi, setuju dengan catatan yang ada. Kemudian cek kembali teknik penulisan pada kutipan. Kemudian tambahkan teori keislaman, setuju dengan para penguji yang ada. Kemudian hindari kata-kata yang kurang pas terkait kata buruk dari kata yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin catatan sementara Bu Prof. Ya, Bu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya Baik. sebagai sekretaris sidang yang sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan inti dari para tim penguji. Baik, untuk mengambil keputusan dan kesimpulan selama proses sidang, tentu kita akan mendengarkan rekomendasi dari tim penguji. Yang pertama Prof. Sam, lalu nanti diikuti oleh Pak Lukman. Rekomendasinya Prof, apakah seminar hasil penelitian disertasi Saudara Mawaddah Warahmah ini bisa kita terima dan dilanjutkan pada tahap berikutnya atau malah sebaliknya? Silakan Prof. Baik, makasih. Berdasarkan penelaahan kami dari sisi disertasi yang dibuat sampai pada tahap seminar hasil ini, kemudian jawaban, masukan, kemudian bantahan, serta jawaban yang diberikan oleh Ibu Mawar terhadap para tim penguji ini, saya kira saya berkesimpulan bahwa layak untuk dilanjutkan dan mengapresiasi bahwa draft disertasi ini cukup baik meskipun perlu ditambah beberapa perbaikan sesuai dengan catatan para tim penguji tadi. Jadi rekomendasinya adalah bisa dilanjutkan. Baik, makasih. Baik, makasih Prof. Sam. Bisa diterima dan dilanjutkan. Pak Lukman, ini nge-lag sepertinya Pak Ya, Lukman ini. ya, baik. Bisa dengar Pak Lukman? Ini Oke, Mawaddah, silakan Pak untuk Lukman. Mawaddah nih kocak juga nih, ya wawancara nih apa protokol tingkat provinsi, enak ya. Ya, lanjut ya, lanjut. Amin. Barakallah, terima kasih. Lanjut Bu Prof. Baik, terima kasih Pak Lukman sebagai penguji kedua yang sudah juga merekomendasikan untuk bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Bapak Ibu, tim sudah sesi pengujian kita pada seminar hasil penelitian disertasi Saudara Mawaddah Warahmah dengan waktu 2 jam. Masya Allah. 1 jam, hampir 2,5 jam ya, berlangsung 2 jam. Tetapi intinya saudara tentu dapat memahami ya apa saja menjadi Insya Allah, Ibu. catatan yang harus saudara revisi. Siap. Izin saya membacakan keputusan sidang pada berita acara Saudara Mawaddah Warahmah. Setelah memperhatikan jalannya proses sidang seminar penelitian disertasi saudara, tim penguji melihat bagaimana saudara menanggapi, menjawab, mempertahankan setiap pertanyaan yang diajukan, maka akhirnya tim penguji memutuskan dapat menerima ujian seminar hasil penelitian disertasi saudara, tentu saja dengan catatan perbaikan. Apa saja menjadi catatan perbaikan? Ini tadi ada dibacakan oleh sekretaris sidang dan ini dengan baik. Apakah saudara dapat menerimanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ketua sidang, Bapak penguji, Bapak Prof. Halo? Sabtu. Halo? Iya, halo Ibu. Halo? Mohon izin. Iya. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak. Bapak Prof. Samsu, Bapak Ya. Dr. Lukman Hakim. Apakah saudara dapat menerimanya? Siap, Ibu. Ini, Alhamdulillah. Barakallah. halo? Ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Siap. Berdasarkan kesediaan saudara untuk menerima dan Baik, siap Ibu. memperbaiki, maka tim penguji memutuskan saudara Baik. untuk melakukan perbaikan sebelum mendaftar ujian tersebut. Baik, Ibu. Siap. Insya Allah. Barakallah. Terima kasih banyak, Ibu Prof. Iya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji, Bapak Profesor Haji Kasbul Anwar USMD, Bapak Profesor Dr. Badrul Samsi MA, Bapak Profesor Samsu MPD IPS, Bapak Dr. Lukman Hakim MPD. Baik. Sekretaris Sidang, Bapak Dr. Jaya MPD. Mari kita tutup sidang seminar hasil penelitian disertasi Saudara Mawaddah Warahmah dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat kepada Saudara Mawaddah Warahmah ya. Baik Selesai Ibu. sudah? Baik, Terima Ya. kasih. izin tim penguji buka dulu Silakan kameranya, host, kami akan mau buatin diambil nggak dokumentasi. dokumentasinya? Baik Tak Ibu. bisa Iya, saya nih. dokumentasinya belum. Mana host? Sebentar. Iya nih Bu, saya Bu. Ya. Sebentar saya galerikan saja kalau begitu. Biar Pak Samsu kelihatan. Nah, Pak Samsu Iya. kelihatan. Bu Prof. Bu Prof. Bu Prof. Oke. Udah keluar semua. Hilang Bu Prof. Bingung saya Bu Prof. Aduh, Oke. Sebentar Bu Prof. Diantar sebentar. udah keluar. Oke. Pada Ya. hitung ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Pamit undur diri, menutup link. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.